Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada, kali ini kita bicara lagi tentang keong emas ya, atau keong sawah. Persoalan keong emas atau keong sawah ini tidak pernah habis-habis ya di Indonesia ini ya, di mana petani nanam padi maka di situ muncul keong emas. Maka kali ini kita bicara keong emas yang biasanya dipakai bentan ya untuk membunuh keong emas ini, membasmi keong emas. Tapi kali ini kita bicara bukan bentan ya, racun keongnya, tapi bentin 10 WP. Ini video saya kedua ya tentang pengendalian keong emas atau keong sawah dengan memakai bentin 10 WP. Yang pertama sudah saya presentasikan ya. Dan ini yang kedua ya, pengendalian keong emas atau keong sawah dengan menggunakan bentin 10 WP. Nah, ikutin terus sampai selesai ya, jika kita melihat bagaimana hasilnya. Ada racun baru ya membunuh keong emas dan keong sawah ini. Nah, minta tolong ya, jangan lupa di subscribe, like, share, komen ya, dan tekan tanda lonceng sehingga bisa selalu terima video-video terbaru saya. Nah, mudah-mudahan ini channel ini berkembang, bermanfaat untuk petani sawah dimanapun berada. Sekarang kita lihat ya, petani mempersiapkan racun keong ya. Saya katakan tadi biasanya petani ini memakai bentan, sekarang dia memakai bentin ya 10 WP. Nah, ini takarannya 30 gram ya. Dianjurkan itu 30 gram untuk ampuh membunuh si keong emas atau keong sawah ya. Kalau dilihat hasilnya dari video yang pertama itu 30 gram ini ampuh membunuh keong lebih dahsyat daripada memakai bentan ya. Informasi dari petani juga ini harganya lebih murah dibandingkan bentan ya. Tapi ini sebagai alternatif ya. Silakan petani memakai bentan untuk mengendalikan keongnya, mungkin karena sudah dipercaya, atau mungkin mau mencoba menggunakan racun baru ya, yang juga ampuh membasmi keong. Jadi petani sekarang punya alternatif ya, di samping memakai bentan, petani juga bisa memakai bentin ya, yang kedua-duanya sama-sama ampuh membunuh keong dengan konsentrasi 30 gram per tangki ya. Untuk bentin 10 WP ini. Nah, kita lihat ya sampai selesai nanti petani melakukan penyemprotan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini kita lihat ya, petani itu mengaduk bentin ya 10 WP nya. Kelihatan terlarutnya bagus ya, bagus ini ya. Ini kita lihat ya. Nah, dia mempersiapkan racun keongnya untuk dimasukkan ke tangki dan siap untuk di spray ya. Kita lihat itu bekasnya itu ya, embernya tidak ada endapan ya. Nah, cara pemakaian bentin ini sama dengan pemakaian bentan ya, di spray kan ke sawah ya. Bagaimana cara supaya merata di seluruh sawah ini sehingga semua keong yang ada di sawah ini bisa dibasmi dengan bentin 10 WP ini. Nah, ini harus diperhatikan oleh petani ya. Nah, dalam melakukan penyemprotan diingat baik-baik airnya macak-macak ya, tidak terlalu tinggi, dan tidak boleh air masuk dan keluar dalam petakan ini selama 3 hari ya, sehingga efektif racun ini membunuh keong yang ada di sawah ini. Jadi airnya macak-macak dan tidak boleh keluar masuk air selama 3 hari ya. Nah, kalau seandainya dilakukan dan penyemprotan merata, nah insya Allah keongnya mati ya. Nah, semua yang ada di sini baik keong besar mau keong kecil akan mati. Nah, nanti kita lihat ya, kita amati 1 jam setelah aplikasi. Nah, ini 1 jam setelah aplikasi ya. Biasanya si bentan itu juga akan membunuh keong ya. Mulai membunuh keong itu 1 jam setelah aplikasi ya. Nah, bentin juga diamati 1 jam setelah aplikasi. Nah, ciri-cirinya si keong emas atau keong sawah ini mati adalah ketika dagingnya keluar dari cangkang. Nah, kalau keluar daging dari cangkang itu dipastikan ya insya Allah keongnya mati ya. Nah, kalau seandainya 1 jam belum mati, itu dipastikan
satu hari akan mati total ya si keong emas ini. Nah, oleh karena itu jangan lupa ya, seperti saya katakan tadi, 1 jam setelah aplikasi air macak-macak dan tidak boleh keluar masuk air di dalam petakan sawah ini selama 3 hari ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Positif ya, ternyata bentin 10 WP ini juga ampuh ya membunuh si keong emas atau keong sawah. Nah, jadi mungkin jadi perhatian bagi petani sawah dimanapun berada, bahwa ada alternatif lain yang bisa dipakai ya selain dari bentan. Kalau seandainya bentan kosong, tidak ada tersedia bentan, maka bisa dicari alternatif lain ya untuk membunuh keong yang juga sama efektifnya, sama bagusnya dengan memakai bentan. Nah, dipastikan dengan memakai bentin ini akan sama dengan memakai bentan ya, keongnya akan mati. Dengan ciri-ciri si daging itu keluar dari cangkangnya, itu insya Allah pasti ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini ada juga kalau yang bagian video pertama tadi itu keongnya besar-besar ya. Nah, ini keongnya lebih kecil nih. Nah, kita lihat bagaimana dampak si bentin ini ya, pengaruh bentin terhadap keong yang ukuran lebih kecil. Nah, kalau kita lihat ini kelihatannya lebih dahsyat ya pada keong kecil ya. Dimana keong kecil ini kita lihat ini airnya agak banyak, tapi si dagingnya sudah keluar dari cangkang ya. Nah, nanti kalau kita lihat ya pengaruh si bentin ini terhadap keong lebih kecil, pengaruhnya ternyata lebih dahsyat ya. Kita lihat ya. Nah, ini dagingnya keluar dari cangkang ya, sudah tidak bergerak lagi keongnya 1 jam ya. Nah, ini kita lihat si keong udah berhenti ya, dia makan daun padi ini. Jadi kalau kita biarkan si daun padi ini habis dimakan oleh si keong ya. Nah, ini kita lihat, kita ambil nih. Nah, ini ya, nih keluar. Nah, dagingnya keluar dari cangkang ya. Ini saya katakan tadi kalau seperti ini keongnya mati nih ya. Ya, mati nih keongnya. Sudah keluar daging dari cangkang, tidak bergerak lagi. Ya, mati ini. Yang demikian dahsyatnya ya si bentin ini bisa jadi alternatif bagi petani sawah ya apabila bermasalah dengan keong emas atau keong sawah. Nah, ini alternatifnya. Ini kita coba lihat ya. Nah, ini coba dalam air itu kelihatannya daging yang keluar dari cangkang lebih banyak ya pada tanaman, pada keong yang lebih kecil ya. Nah, ini kita lihat nih ya, daging yang keluar itu lebih banyak ya dibandingkan pada keong besar. Keong kecil ini lebih terasa ya, lebih meracuni keong-keong kecil ya. Ini kita lihat tuh ya. Nah, tuh keong dagingnya keluar banyak ya. Nah, ini saya katakan tadi kalau seperti ini, nah itu dia. Kalau seperti ini dia pasti mati nih. Kita lihat tuh dagingnya keluar cangkang. Ini kita lihat di air ya. Nah, keluar ya. Jadi semua keong yang kita amati di dalam air, seperti ini ya. Nah, keluar tuh. Hampir semua dagingnya keluar dari cangkang ya. Ya, ini mati nih. Jadi semua keong yang ada di dalam air ini yang dipakai bentin, 30 gram per tangki ya. Dalam 1 jam daging ini sudah keluar dari cangkang. Nah, diperkirakan ini semuanya akan mati ya. Nah, tanpa kecuali ya. Nah, jadi kembali saya sampaikan, ini bisa menjadi alternatif bagi petani sawah kalau punya bermasalah dengan keong, tidak tersedia bentan, maka bisa memakai bentin yang hasilnya lebih kurang sama ya. Bahkan saya melihat memakai bentin ini lebih dahsyat ya daripada si bentan ya, dengan konsentrasi yang sama 30 gram per tangki. Nah, tinggal petani memilih mana yang lebih hemat dengan hasil yang sama. Nah, tentu sebaik-baik cara adalah cara yang menghemat ya. Kalau seandainya kita beli 1 gram itu ada yang harganya 65.000, 70.000 dan ini harganya 40.000, 50.000, tentu bisa menghemat ya. Untuk 1 bungkus itu menghematnya 20.000. Kalau makainya 5 bungkus 1 hektar itu menghemat 100.000 ya. Nah, tinggal petani memilih ya mana yang akan dipakai. Ini kita lihat ya, nih keong dalam air ya, dagingnya hampir semua keluar tuh.
ya itu pasti mati itu. Insya Allah mati lah itu ya. Ini ya dalam air yang banyak keongnya, keong juga mati ya. Nah ini kita lihat nih, sudah tidak bergerak, hampir semua dagingnya keluar dari cangkang. Jadi si ini seperti ini nih. Nah, ini dahsyat banget ya. Nah, semua dagingnya keluar nih. Jadi untuk keong-keong kecil itu lebih dahsyat pengaruhnya. Ya, semua daging yang ada dalam cangkang itu keluar nih dan tidak bergerak. Ya, udah mati dia. Ya, nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menontonnya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.